Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah ba'du. Mabara. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak ingin bertanya pada kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kesempatan dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memasuki materi kita, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Terus Bapak akan mengabsen satu persatu dari kalian. Andi, bagus. Sayang, Ade, Ayu, hadir. Baik, kita masuk ke dalam materi. Ada berapa sumber dalam hukum Islam? Yang pertama Al-Quran, yang kedua ada hadis. Nah, bagaimana ketika, mungkin ada yang bertanya, bagaimana ketika persoalan itu tidak ada dalam dua sumber hukum itu? Nah, kita bisa mendapatkan dari ijtihad para ulama. Dan disinilah pentingnya ijtihad ulama untuk menjawab persoalan-persoalan terbaru yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Baik, kita akan mempelajarinya secara mendalam. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu ijtihad. Jadi, ijtihad itu berasal dari bahasa Arab. Dari kata jahada, yujahidu, ijtihadu, yang artinya adalah bersungguh-sungguh. Dan secara istilah adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada secara langsung di Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah peran ijtihad sangat perlu kita pahami, karena memberikan persoalan hukum terbaru. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas macam-macam ijtihad itu. Jadi satu, ada ijtihad qiyas. Jadi ijtihad qiyas ini adalah menyamakan suatu hukum dengan hukum yang sudah ada. Contoh, mengharamkan narkoba karena ada kesamaan efek dengan miras atau khamar. Kedua adalah ada ijtihad istihsan. Jadi ijtihad ini menetapkan suatu hukum asal sampai ada bukti yang membatalkannya. Contoh kasus, jika seorang itu berwudu dan dia ragu terhadap wudunya, apakah wudunya batal atau tidak. Di dalam ijtihad istihsan ini, dia dianggap masih dalam keadaan suci, karena pada dasar hukum asalnya dia masih berwudu dan belum batal, dan belum ada bukti yang bahwa menunjukkan dia batal. Yang ketiga ada ijtihad maslahah mursalah. Ini untuk kemaslahatan umum. Contoh, dibuatnya aturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kemaslahatan untuk umum, supaya tidak terjadi kecelakaan dan atau meminimalisir kecelakaan. Selanjutnya yang ketiga, ada syarat-syarat berijtihad. Jadi seorang yang berijtihad itu disebut seorang mujtahid. Jadi ada beberapa syarat seorang bisa menjadi mujtahid. Yang pertama, menguasai
Al-Quran dan hadis secara mendalam. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan baik. Yang ketiga, menguasai ilmu usul fikih, yaitu ilmu tentang cara memahami hukum-hukum Islam. Yang keempat, memiliki akhlak yang jujur dan pikiran yang sehat. Yang kelima, memiliki niatnya ikhlas. Bapak akan memberikan contoh kepada kalian, beberapa contoh kepada kalian. Yang pertama, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara langsung bagaimana hukum merokok. Para ulama berijtihad bahwa ada yang berfatwa makruh, berijtihad makruh, dan bahkan ada yang mengharamkannya karena ditinjau dari beberapa kesehatan. Yang kedua, ada hukum mendonorkan darah. Para ulama berijtihad bahwa hukumnya diperbolehkan karena termasuk dalam maslahah mursalah. Yang ketiga, ada hukum memakai mic atau pengeras suara ketika azan. Para ulama berpendapat bahwa diperbolehkan karena itu memudahkan umat Islam untuk mendengar azan. Balik kepada hukum maslahah mursalah. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ya anak-anak. Yang pertama, ijtihad ini adalah cara menjawab persoalan terbaru. Yang kedua, ijtihad ini tidak boleh sembarangan karena mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, ijtihad ini tidak boleh dikeluarkan karena mencakup hukum agama Islam. Yang terakhir adalah ijtihad ini sangat diperlukan karena bisa menjawab persoalan yang ada di masa sekarang maupun nanti. Bapak akan bertanya kepada beberapa dari kalian. Pertanyaan pertama kepada Andi. Menurut Andi, kenapa ijtihad ini penting di kehidupan modern sekarang? Ahsanta. Yang kedua, pertanyaannya, berikan pertanyaan kepada saudara saya. Berikan contoh dari ijtihad ini di masa modern sekarang. Baik. Yang ketiga, pertanyaan pada Ayu. Ayu, dengarkan. Bagaimana sikap kita terhadap ijtihad para ulama yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid? Mumtaz tidak. Oke. Terima kasih. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan Bapak yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Terjemah cerita walau tasawuf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.